Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam-malam bulan suci Ramadan, kita masih mendapatkan kesempatan, dapat anugerah dari Allah, bisa kumpul kembali di tempat yang mulia ini penuh berkah untuk melanjutkan kajian kita setelah kita tadi melakukan sholat maghrib isya berjamaah, kemudian iftar, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmiah sebagian ilmu Ahlul Bait alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita akan kaji, bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang masalah taubat, tentang masalah sabar, sehingga saya sampaikan dalam 5 pertemuan secara detail, dan insyaallah cukup bermanfaat. Tinggal kita insyaallah mengingat kembali dan kita amalkan masalah kesabaran yang sangat penting. Bahkan kunci kesuksesan dunia akhirat adalah kesabaran. Itu 5 pengajian, 5 pertemuan sudah saya sampaikan di sini. Tentang taubat juga, ini bulan puasa, bulan taubat, satu tema yang sangat penting sekali dan perlu kita pahami dengan benar dan baik, maka kita bisa mengamalkannya dan mempraktekannya dengan benar dan baik sehingga ada hasilnya. Karena masalah taubat ya, tidak semudah, tidak sesederhana yang kita bayangkan atau yang kita gambarkan, tapi kajian yang cukup menjelimet, cukup dalam, seperti juga masalah kesabaran. Nah, referensi yang saya ambil pertama dari kitab namanya Misbahul Syariah Miftahul Haqiqah. Ini ada 100 tema irfani dan akhlaki yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi kitab ini isinya dinisbatkan pada ungkapan-ungkapan Imam Ja'far As-Shadiq, termasuk masalah taubat kita akan ambil dari ungkapan beliau di dalam kitab ini. Nah, referensi yang kedua saya ambil dari kitab namanya Kashful Murad. Ini buku akidah ya. Ini buku sangat terkenal, Kashful Murad, di kalangan para pelajar hauzah untuk kajian akidah tingkat menengah, agak sulit. Dan ini kitab akidah, tapi ada bab taubat di sini. Nah, karena masalah taubat itu banyak dikaji dalam kajian ilmu akhlak, tapi taubat juga terkait masalah keimanan dikaji dalam kajian akidah dan usuluddin. Di sini ada masalah taubat. Dan taubat juga dikaji dalam masalah fikih juga. Jadi seringkali satu tema itu dikaji dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak, satu tema. Masalah takabur, masalah hasud, dan yang lainnya dikaji dalam beberapa ilmu pengetahuan, baik akidah maupun fikih maupun akhlak. Sehingga kita lihat di sini bahwa ilmu itu baik akidah, fikih, akhlak nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa didahulukan satu sama lain, semua dikaji satu kesatuan. Sisi fikihnya bagaimana, sisi akidahnya bagaimana, sisi akhlak bagaimana, nggak bisa dipisah-pisah. Saya bukti bahwa masalah taubat ini ada di kajian akidah. Sampai nanti kita baca insyaallah. Ini referensi yang kedua. Yang ketiga ada di kitab Arba'un Hadisan Imam Khomeini ya. Ini lebih dalam lagi tentang masalah taubat. Beliau menyampaikan 40 hadis, satu hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq tentang masalah taubat di kitab ini sangat dalam. Kita akan baca insyaallah semampu kita. Dan ada dari referensi yang lain insyaallah saya akan ambil untuk memudahkan pemahaman kita tentang taubat. Jadi cukup dalam. Karena itu kita akan kaji dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian, jangan sampai luput untuk kita bisa praktekkan insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama saya akan ambil masalah taubat dari kitab Misbahus Syariah Miftahul Haqiqah pada halaman 238, yang dimana kitab ini di sebelah kanannya bahasa Arabnya teksnya, sebelah kirinya terjemahnya bahasa Persia. Jadi memudahkan saya untuk memahami maknanya karena ada terjemahannya. Tentang taubat, qala al-Imam Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far Shadiq berkata, "At-taubatu hablullahi wa madadu inayatihi." Ini sangat padat ini ungkapan beliau. Taubat itu adalah hablullah, tambang Allah. Tambang untuk menghubung antara kita dengan sesuatu yang kita hubungkan. Ya, kalau mobil misalnya mogok pakai tambang, pakai pengikat, berarti tambang menghubungkan satu mobil yang di belakang dengan mobil yang di depan. Jika dengan tambang mobil yang mogok bisa ditarik gitu. Tambang alat penghubung. Kalau orang mau tenggelam di danau, di empang, di sungai, dilempar tambang, tambang bisa penghubung untuk menyelamatkan seseorang. Ya dilempar, dia pegang, ditarik sebagai penghubung tambang. Tambang bisa menyelamatkan, tambang sebagai alat penghubung. Nah, taubat sebagai alat penghubung. Bedanya kalau tambang itu materi, taubat sifatnya non materi. Memahami hal yang materi, ya tidak sesulit memahami yang non materi, bahkan lebih mudah. Kalau tambang kan materi, mudah kita pahami, kita bisa menggambarkan. Tapi at-taubah non materi, istilah dalam ilmu akhlak. Kok bisa dikatakan sebagai tambang? Apa maksudnya? Ini perlu pemahaman. Lebih dari itu bahwa sesuatu yang non materi itu tidak bisa dikiaskan atau dibandingkan dengan yang materi. Kalau perbandingan seberapapun jauhnya, dalamnya, tingginya dan banyaknya, seberapapun masih bisa kita gambarkan. Misalnya 1 meter tanah ini kita bandingkan dengan 1 triliun meter tanah di sana, kita masih punya gambaran. Oh, bandingannya kayak begitu, saking banyaknya, masih terbatas. Tapi kalau 1 meter ini dibandingkan dengan yang tidak terbatas, ya kita nggak tergambar. Sesuatu yang materi nggak bisa dibandingkan dengan yang non materi. Kenikmatan di dunia hanya 1%, di akhirat 99%. Itu bukan pembatasan, itu untuk memudahkan kita berapa nikmat akhirat itu saking banyaknya, padahal nggak terbatas. Ya. Mungkin itu pembatasan untuk orang tertentu yang derajat surganya lebih rendah, bukan pembatasan. Artinya nikmat di dunia sekian, nikmat akhirat seberapa? Nggak bisa dibandingkan. Kayak apa? Nggak bisa dibandingkan. Siksanya pun seberapa? Misal kalau kita sakit paling dahsyat, sakit apa? Sakit kanker. Atau sakit apa paling dahsyat? Sekian derajat sakitnya. Kalau disiksa seberapa? Nggak ada batasnya, nggak tergambar. Dan nikmat dunia dengan nikmat akhirat nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dikiaskan. Siksanya gitu juga. Itu kalau di barzah dan di akhirat. Jadi sesuatu yang materi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan yang non materi. Paham ya? Atau taubat hablullah sebagai tambang Allah. Jadi taubat sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambang bisa kita gambarkan menjadi alat penghubung, tapi kalau taubat bagaimana? Nah, itu hubungannya hubungan rohani, ya. Dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ilmu pengetahuan. Taubat jadi penghubung kita pada Allah. Sehingga orang yang betul taubat, maka dia hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan taubat sebagai tambang kita, penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa madadu inayatihi, dan juga sebagai kepanjangan inayah bantuan Allah. Artinya taubat juga sebagai wasilah, taubat sebagai media, taubat sebagai perantara datangnya bantuan Allah kepada kita dengan taubat. Banyak nih manfaatnya. Bahkan salah satu pintu rezeki yang besar itu adalah taubat dengan istighfar. Istighfar yang sesungguhnya. Ini kita baca tentang istighfar insyaallah. Jadi at-taubatu hablullahi wa madadu inayatihi. Taubat itu adalah tambangnya Allah, alat penghubung kita kepada Allah dan
Allah memberikan bantuannya kepada kita lewat taubat tersebut. Wala budda lil 'abdi min mudawamati taubati. Wala budda di sini harus, mesti, lil 'abdi bagi seorang hamba, min mudawamati, melangsungkan, meneruskan, senantiasa, yaitu berkesinambungan terus menerus taubat. Jadi wala budda lil 'abdi min mudawamati taubati ala kulli hal, artinya seorang hamba dan setiap hamba itu harus terus menerus melakukan taubat tanpa berhenti. Kita nafas berhenti enggak? Enggak, sampai mati. Taubat begitu juga kata beliau. Taubat jangan berhenti. Nah, kita bagaimana taubat kita? Kita bukan saja berhenti, ya mogok. Begitu enggak paham. Ketika kita tidur kita enggak bertaubat. Kita lagi senang-senang enggak bertaubat. Kita lagi enak enggak bertaubat. Kita taubatnya kapan? Paling ketika sholat, itu pun kalau benar taubatnya. Paling setelah sholat baca istighfar, itu pun kalau benar taubatnya. Taubat kita bisa dikatakan nihil, enggak ada. Nanti kita baca dalam ada taubat, sungguh kita enggak pernah bertaubat. Saya juga enggak pernah bertaubat. Sesuai dengan bimbingan Imam Ja'far As-Sadiq para ulama, sangat sulit sekali. Ya. Jadi taubat itu harus mudawamah, terus menerus. Artinya sebagaimana kita napasin yang gak berhenti, taubat jangan berhenti. Bagaimana kok bisa gak berhenti? Nah, tergantung ilmu kita, keimanan kita, ketakwaan kita, dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita meningkatkan pengetahuan, ma'rifah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, pada kondisi apapun taubat gak pernah berhenti. Nah, kita kapan bertaubat? Istighfar. Paling ketika sulit, ya, atau berbuat salah dosa, atau berbuat sesuatu yang katakanlah kita takut rugi, baru kita taubat. Kalau taubatnya betul. Nanti kita lihat di sini kitab ini bahwa sekedar taubat saja itu dan taubat karena takut neraka itu bukan taubat. Kata beliau, kata Al-Alama Al-Hilli, orang bertaubat dengan istighfar, ya, dengan apa saja gitu, perantara doa komen apa saja, doa tawasul. Kalau taubatnya itu karena takut neraka, itu bukan taubat. Jadi kita di mana? Ini kita bagaimana? Ini perlu pengetahuan al-bad di sini. Ya. Itu satu poin. Ini masih mukadimah ya. Wa kullu firqatin minal ibadi lahum taubatun. Wa kullu firqatin, setiap firqah, setiap golongan, setiap kelompok, di sini setiap tingkatan ruhaniyah minal ibad, daripada hamba-hamba Allah, lahum, buat mereka taubatun, punya taubat sendiri-sendiri. Jadi kita ini makhluk manusia yang bersosial, kita berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, berkelompok-kelompok, ya, sampai pada tingkatan yang tidak ada batasnya. Itu tingkatan para nabi, para maksumin, sampai yang tertinggi adalah tingkatan Rasulullah paling tinggi, sampai yang paling bawah. Jadi berkelompok, jadi berkelas-kelas gitu. Ada taubat kelas 1 SD, ada taubat kelas TK, taubat kelas 1 SD, 2 SD terus sampai kelas 6 SD. Ada taubat kelas SMP selesai. Ada taubat kelas SMA, kuliah, terus begitu sampai nggak ada habisnya tingkatan taubat. Sampai Nabi pun bertaubat. Tapi taubat Nabi pada kelasnya, bukan kelas kita yang TK, beda. Namanya taubat sama taubat. Yang dibaca sama istighfar juga. Tapi di balik istighfar, di balik kata-kata itu, tingkatan yang sangat tinggi nggak bisa kita lukiskan, nggak bisa gambarkan. Itu taubat. Jadi setiap kelompok dari kita, bahkan setiap orang. Sekarang katakanlah saat ini jumlah muslimin di dunia sekarang berapa miliar? Ada 2 miliar jumlah muslimin. Ya. Katakan 2 miliar ya. Berarti ada 2 miliar tingkatan taubat. Setiap orang tobatnya beda-beda. Setiap orang tingkatan tobatnya beda-beda. Kenapa? Karena ilmunya enggak ada yang sama, imannya enggak ada yang sama, tawakalnya, takwanya, amaliyahnya terus enggak ada yang sama, maka tobatnya pun enggak ada yang sama. Itu enggak bisa kita tuliskan. Kenapa? Karena non materi. Yang materi saja ketika enggak sama kita bingung. Coba sidik jari 2 miliar manusia, ada yang sama enggak? Enggak ada. Itu materi. Rambut manusia ini 2 miliar, ada yang sama? Enggak ada yang sama. Wajahnya,
bahkan tingkah lakunya semuanya nggak ada yang sama. Padahal materi, gimana yang non materi? Kita nggak bakal sanggup untuk melukiskannya. Kayak dua buah apel yang kita lihat sama, itu nggak sama. Materi apapun bentuknya kita bilang sama, nggak ada yang sama dalam pandangan filsafat. Kenapa disebut sama? Karena mata kita terbatas, kita bilang sama. Padahal bukan sama, mirip. Nggak sama. Ada warna yang berbeda, ada timbangannya, ada titiknya apa? Nggak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang menyamakan Allah. Materi saja nggak ada yang sama, apalagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ketahui darinya. Paham ya? Jadi tingkatan taubat itu buat kita nggak ada yang sama. Tergantung ilmu, iman, takwa dan amalnya. Semua beda-beda. Setiap firqah, setiap golongan nggak ada yang sama taubatnya. Fataubatul anbiya min itrabis sirri. Ini saya juga nggak paham ini. Taubatnya para nabi itu bukan dari dosa. Nabi nggak punya salah kok taubat. Nabi bertaubat dari apa? Fataubatul anbiya, taubatnya para nabi itu, istighfarnya para nabi karena bertaubat min itrabis sirri, dari goncangan rahasianya. Nah, kita nggak paham apa rahasia bisa goncang. Goncangan jiwanya, bukan jiwa juga sih, bukan terjemahan membatasi kata-kata, nggak bisa juga. Jadi rahasia yang dalam ruhnya itu, amanat dalam ruhnya itu, jiwanya itu, karena ada benda berat, itu bisa mengalami kegoncangan dalam jiwa Nabi. Ketika goncang, katakanlah kurang istiqomah begitu, bukan istiqomah dengan makna kita, bukan makna para Nabi. Mereka bertobat. Kita nggak paham bagaimana, itu sangat sulit untuk kita memahami, karena kita bukan ada pada tingkatannya. Kalau kita ini murid TK, dijelaskan pelajaran-pelajaran di bangku kuliah, kita paham. Ya apa? Paling globalnya aja. Nggak paham kita. Begini sudah, yaudah gitu. Karena kita nggak paham. Taubatnya para nabi pada kelasnya mereka. Wa taubatul auliya min takwinil khatirat, dan taubatnya para aulia, para wali Allah, min takwinil khatirat. Ya. Dari apa takwin ini mungkin pembentukan, khatirat yaitu apa, lintasan. Ketika ada terlintas sesuatu yang membuat seseorang itu lupa, sedikit saja terlintas, itu mereka bertaubat. Kalau kita ada lintasan enggak? Kita mencari lintasan, itu berhayal. Kita bukan cari lintasan, menghayal, bersarang di sini, ya enggak? Lagi mau lebaran, berhayal, bikin kue apa, belanja kemana, sudah. Kita bukan lagi lintasan, bersarang di sini buat kita. Nah, kalau para aulia, lintasan sedikit saja. Lintasan bukan yang maksiat, bukan. Ya. Lintasan kebaikan, tapi melupakan Allah dalam Islam mereka. Itu mereka bertobat. Wa taubatul asfiya minat tanafus, dan tobatnya para orang yang sofi, yang suci dari tanafus, dari bernafas. Itu bagaimana? Karena nafas itu ya keluar masuk, itu enggak lepas daripada zikir dan ingat kepada Allah. Ketika satu saja nafas ditarik, lupa pada Allah, ketika nafas satu saja, nah itu harus bertaubat. Bagaimana? Kita kapan tarik nafas, ingat Allah, lupa sama sekali. Bahwa kita bernafas kita lupa. Bagaimana dengan zikir Allah? Itu taubatnya para asfiya. Wa taubatul khas minal ishtighal bi ghairillahi ta'ala, dan taubatnya orang yang khusus itu karena mereka menyibukkan diri dengan selain Allah. Ini yang halal, ya. Yang halal tentunya, yang haram bukanlah, itu kita yang haram. Ketika orang yang khos ini, yang tingkatannya di bawah asfiya, di bawah aulia, di bawah anbiya, khos. Mereka bertobat kapan? Ketika mereka sibuk dengan selain Allah, tapi urusan kebaikan, gitu. Mereka bertobat. Hatta Nabi juga, ketika sibuk mengurusin umat, sibuk di pasar, sibuk di kebun, kan mereka berkebun juga. Imam Ali di kebun juga, para ma'asum juga di pasar juga, kan urusan dunia. Ketika sibuk itu nggak berdosa, tapi mereka bertobat karena urusan itu, gitu. Bagaimana? Ya kita nggak paham, bukan kelas kita, tapi begitu sudah bahasanya. Nah sekarang kita ini, wa taubatul am, kita al-am ini, minaz dzunub, ini taubat kita dari dosa. Itu pun kalau taubat kita benar dikatakan taubat. Kalau nggak benar, kita nggak pernah taubat jadinya. Sangat berat sekali. Jadi tiga kita yang awam ini, kita di bawah khos, di bawah
asfiya, di bawah aulia, di atasnya baru nabi. Ya, kemudian para masyhur Rasulullah. Kita paling bawah. Wa likulli wahidin minhum ma'rifatun wa ilmun fi asli taubatihi wa muntaha amrihi. Wa dzalika yatulu syarhu hauna. Wa likulli wahidin minhum, dan masing-masing mereka itu setiap orangnya, dari para nabi, para aulia, para asfiya, para khalsan, semuanya itu setiap individu mereka itu ma'rifatun, memiliki ma'rifah, pengetahuan, wa ilmun, punya pengetahuan, fi asli taubatihi, tentang asal ketaubatannya. Jadi dasar taubat mereka ada pengetahuan. Artinya taubat saja dengan ucapan, dengan istighfar, dengan doa, itu kan ungkapan. Apa dasarnya? Pengetahuan, yaitu ma'rifah pada Allah. Itu landasan. Karena itu ibadah apapun tanpa dasar, tanpa landasan, tanpa fondasi tidak akan ada maknanya. Satu contoh taubat misalnya, ketika ada landasannya itu pengetahuan, ma'rifah, maka tidak akan ada maknanya. Nah, semua mereka itu masing-masing setiap individu taubat mereka punya dasar, punya landasan, punya fondasi. Apa? Yaitu ilmu dan ma'rifah. Fi asli taubati wa muntaha amri, dan ujung urusan mereka. Wadzalika tulu syarhuna. Ini akan panjang, bisa dijelaskannya di sini tidak mungkin. Fa amma taubatul am, ini taubatnya para nabi, para aulia, para asfiya, para khos enggak dibahas, bahas kita nih. Sekarang kita membahas taubat kita. Fa amma taubatul am, adapun taubatnya kita orang awam, fa ayyaghsila batinahu bima'il hasarah wal i'tiraf bi jinayatihi daiman. Ini taubatnya kita nih. Kalau kita pun sampai ke sini, kita sampai ke sini. Lalu kita lihat sekarang. Taubatnya orang awam itu yang paling dasar, taubat tingkatan TK. Cara taubatnya adalah pertama, fa ayyaghsila batinahu. Dia harus mencuci dan membersihkan batinnya, yaitu ruhnya, jiwanya. Bukan pakaian materi, bukan badan materi, gak makan mandi, pakai sabun, pakai sampo, bukan. Batinnya dicuci, ruhnya dicuci. Ya. Pertama harus dia cuci batinnya itu dengan apa? Bima'il hasrah, dengan air penyesalan. Ya, kalau pakaian dengan air biasa kita cuci. Air yang ini, yang H2O ini. Kalau dosa dengan apa? Dengan air penyesalan. Itu menyesal betul-betul, merasa rugi. Ya. Karena seseorang, katakanlah, ketika seseorang dia berbuat satu dosa, katakanlah dia membunuh begitu, kemudian dia ditangkap, dia akan dipenjara dan akan dikisos, maka dia kalau mau diampuni dia harus bertobat, harus menyesal. Kayak apa kita menyesalnya? Luar biasa, betul-betul menyesalnya enggak terbayangkan. Harus begitu. Atau orang yang tidak mendapatkan kebaikan, atau misalnya ketinggalan memperoleh sesuai materi, misalnya katakanlah malam ini antum semua dijanjikan akan dikasih hadiah satu buah mobil apa? Kemudian Pajero Sport misalnya, masing-masing satu Pajero Sport. Yang kedua, katakanlah rumah ya. Ketiga, uang masing-masing 1 miliar. Nanti bangun yang bagi jam 3 malam, ya. Antum menunggu. Kalau datang jam 3 dibagi, kalau enggak kelewat. Di antara antum ada yang ketiduran, kayak apa nyeselnya kira-kira? Paling cuma materi sama Pajero, masa miliar sama rumah. Kayak apa nyeselnya kira-kira di jalan? Yang lain dapat semuanya, ada dapat, ribut, bicara, ngobrol, senang gembira. Yang nggak dapat kayak apa menyesalnya kira-kira? Padahal materi. Nah, kita punya salah pada Allah, menyesalnya kita karena kita salah, kayak apa kita menyesalnya? Nangis-nangis, atau biasa saja? Kalau biasa nangisnya ringan, yang kita lupa, kita belum bertobat. Padahal tobatan tingkat yang dasar. Jadi tingkatan dasar tobat buat kita adalah mencuci ruh kita, batin kita dengan air penyesalan. Menyesal senyesal-nyesalnya. Karena salah satu siksa Allah di hari nanti adalah penyesalan. Jadi ada penyesalan bagian dari siksaan. Tadi antum yang gak dapat bagian itu 1 miliar dengan gedung dan mobil, tersiksa karena menyesal, gak tahu dapat bahagia. Penyiksaan. Di hari bagaimana menyesalnya? Ketika orang lain masuk surga, kita nggak masuk surga, kayak apa penyesalnya? Bahkan baru menyesal, belum lagi siksaannya sesungguhnya. Penyesalan bagian daripada siksaan. Wal i'tirafi bi jinayatihi daiman.
Pakai daiman di sini. Wal i'tirafi, dan mengaku bijinayatihi, dengan kesalahannya, kejahatannya, kezalimannya itu, perbuatan maksiatnya daiman, terus menerus. Dua, ya. Satu, mencuci batin kita dengan penyesalan. Kedua, mengakui perbuatan dosa, perbuatan salah, ya. Kalau kita berbuat dosa, misalnya katakanlah kelewatan sholatnya begitu, atau sholatnya lalai, atau sholat, atau yang lain dah, pernah berdusta, pernah apa saja, kan dosa. Nah, kita mengakui kepada Allah, dan pengakuan kita itu terus menerus. Dari mulai kita mengakui ketika kita tobat sampai akhir hayat, kita ingat terus perbuatan dosa itu. Ketika baca doa kumel, kita baca istighfar, kita ingat terus. Itu tobatnya orang awam, daiman. Kedua, wa'tiqadin nadami ala ma madha, kemudian meyakini penyesalan atas yang lalu-lalu. Jadi semua perbuatan salah, maksiat yang lalu itu, bahkan sejak kita kecil, semampu kita, sejauh kita bisa mengingat kita berdosa, sampai masa kapanpun, terus kita ingat sampai akhir hayat, itu tobatnya orang awam. Sekarang kita ini, kita berbuat dosa sejak kapan kita ingat? Sejak usia misalnya 6 tahun, 7 tahun, ya, atau mungkin ada yang 10 tahun. Mungkin kita 10 tahun mungkin ada yang mencuri rambutan dulu, ada enggak? Yang mencuri durian, mencuri ayam orang, macam-macam kan? Ada yang mungkin menyakiti ibunya, atau mungkin disuruh belanja beli sayuran, dicatat uangnya, kan dosa juga. Nah, sejak ingat itu buatan dosa sampai itu sekarang, sampai akhir hayat diingat terus, itu namanya taubatnya orang awam. Berat, ya. Karena daya ingat itu tergantung orang, beda-beda masing-masing, ya. Kalau Ibnu Sina mengatakan, ini kata Ibnu Sina, dia ahli kedokteran, yang bukunya dikaji di Eropa malah, buku kedokteran beliau sampai sekarang. Beliau mengatakan, aku masih ingat betul sejak aku masih bayi digendong-gendong, masih ingat siapa yang menggendong, dikasih makan apa, beliau masih ingat. Dari seorang ulama, ya, dia mengatakan, di telingaku masih terngiang ketika di alam ruh dulu aku melakukan perjanjian pada Allah. Itu gimana? Kalau kita jangankan yang masih kecil, yang kemana aja lupa, itu kita. Nah, dosa harus diingat terus, perbuatan kesalahan itu, dan yang lalu-lalu juga diingat sampai akhir hayat. Wal khaufi ala ma baqiya min umrihi. Yang keempat, dan takut terhadap sisa usianya yang akan datang. Jadi yang lalu perbuatan dosa itu sekecil apapun diingat terus. Nah, sekarang kita punya sisa umur berapa? Ya kita nggak tahu, mungkin ada yang 10 tahun, ada yang mungkin jatahnya masih 5 tahun, mungkin juga setahun, ada yang masih, kita nggak tahu, ada yang 20 tahun. Nah, sisa usia kita itu, kita merasa khawatir terhadap perbuatan dosa yang akan datang. Harus hati-hati jadi. Artinya perbuatan dosa yang kita lakukan jangan sampai terulang lagi. Kita ingat terus, kita hati-hati, dan kita khawatir. Ibarat orang berjalan misalnya, ketika jalan di tempat licin begitu, ketika sudah jatuh beberapa kali, jadi sudah ada pengalaman, untuk langkah berikutnya dia sudah tahu cara jalannya supaya nggak jatuh. Dia harus tahu tempat-tempat di mana dia tidak jatuh nantinya, begitu. Hati-hati terus. Begitu seharusnya. Nah, kita pun di akhir usia kita ini sudah tua-tua, harus hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Kesalahan sangat banyak. Ya, bukan saja kesalahan dalam masalah-masalah sifatnya akidah, semuanya kesalahan apa saja. Karena kesalahan sifatnya materi, kesalahan makan, kesalahan minum, kesalahan tidur, kesalahan berpakaian, kesalahan apa saja bisa jadi dosa. Karena kesalahan. Misalnya buat ibu wati yang sudah kena gula, minum gula, salah nggak? Dosa nggak? Dosa. Bisa jadi dosa besar. Kata dokter jangan minum teh yang ada gulanya, karena bisa akut. Minum juga dosa besar. Dosa. Jadi taubat dari gula gitu. Contohnya seperti itu. Itu sisa usia harus hati-hati. Itu seharusnya taubat yang awam seperti itu. Wala yastasghiru dzunubahu, dan jangan menganggap remeh, jangan mengecilkan dosa-dosanya. Bahkan dosa-dosa yang lalu itu sudah kita kerjakan, sekecil apapun harus kita anggap besar di sisi Allah. Kita takut dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar, kita harus gemetar, takut nanti dapat ancaman sisa dari Allah. Dosa sekecil apapun dan kepada siapapun harus dijadikan yang sesuatu yang besar.
harus merasa takut. Terutama dosa-dosa sosial pada manusia yang sulit Allah ampuni. Dosa karena korupsi, karena mencuri, karena berbuat zalim, karena menipu dan seterusnya. Itu dosa sosial yang sulit diampuni kalau kita nggak minta maaf pada yang bersangkutan. Dosa menggibah orang, menyakiti, macam-macam. Itu harus kita anggap sesuatu yang sangat besar. Fa yahmiluhu dzalik ila kasal. Karena kalau orang meremehkan dosa-dosa yang kecil sekalipun, akibatnya nanti membuat dia malas untuk bertobat. Wa yudimal buka wal asab ala ma fatahu min taatillah. Di tingkatan berikutnya tobat awam, langkah-langkahnya. Setelah itu, ketika bertobat, dia harus terus-menerus menangis dan merasa menyesal, ya. Jadi menyayangkan gitu. Kenapa berbuat dosa atas sesuatu yang telah lewat berupa ketaatan. Artinya kalau ada ketaatan yang lewat yang dia nggak lakukan, maka harus terus menangis, bertobat dan menyesal. Apa misalnya? Sudah ada kebaikan, ya. Tiap malam minggu ada pengajian misalnya. Ketika nggak hadir di sini, nggak ada halangan, kan ketinggalan sekali itu. Itu terus nangis terus menerus, menyesal terus, ingat terus. Itu memicu rajin nantinya. Kalau masa bodoh, ya nanti jadi malas lagi. Baik ada halangan ataupun tidak, harus ada menyesal, harus menangis. Nanti memicu supaya jadi rajin gitu, jadi semangat. Ada ketaatan yang terlewatkan. Ada kesempatan misalnya sholat tahajud di malam hari, sudah bangun, terlewatkan. Udah bangun, udah subuh misalnya, kelewatan. Itu kan kebaikan telah lewat. Kita menyesal, dan nangis terus menerus, begitu. Itu akan memicu nanti kita akan rajin bergerak. Kalau nggak begitu ya tambah malas jadinya. Ya jadi saja jaga peningan. Maka jangan mengizinkan perbuatan dosa, jangan meremehkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Wa yahbisa nafsahu 'anis syahwat, dan dia harus mengekang hawa nafsunya dari syahwat. Ya. Syahwat pun bertingkat-tingkat. Syahwat bukan saja yang haram, yang halal juga. Kalau yang haram, makan yang haram, minum yang haram, berbuat yang haram, itu sudah wajib dikekang, jangan dilaksanakan. Yang syubhat juga harus ditinggalkan. Ini yang halal harus dikekang. Misalnya kita pada kondisi kenyang nih, kita udah kenyang juga nggak haus, sudah tinggal ngaji. Iseng pakai cemilan. Nah ini nih, cemilan ini bagian dari syahwat. Ya. Dan untuk para urafa, ketika makan cemilan nggak ada perlunya, ini bagian dari kemusyrikan. Berat nggak? Jadi kita ini musyrik terus dalam pandangan urafa. Karena musyrik ada musyrik akhlaki, ada musyrik fikih, ada musyrik akidah, ada irfan bertingkat-tingkat. Kalau musyrik akidah kita nggak musyrik insyaallah, karena kita nggak menyembah berhala insyaallah. Tapi kalau musyrik akhlaki bisa jadi, yaitu kita masih bisa riya, musyrik akhlaki. Kalau musyrik irfani kita masih musyrik semuanya, karena kita masih mendahulukan hawa nafsu. Artinya ketika tidak ada kepentingan apa-apa sudah cukup, kita masih mengikuti hawa nafsu. Minum yang bukan pada tempatnya, kita nggak harus kalau minum. Kalau nggak harus jangan minum. Ketika minum ikut hawa nafsu, itu namanya musyrik irfani. Kita nggak lapar kau makan, ini saya juga begitu. Kita nggak lapar kau makan. Kalau nggak lapar jangan makan, kayak Nabi kayak Imam Mansur begitu. Kok nggak lapar makan, namanya musyrikan. Kenapa musyrik? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu, bukan mengikuti Allah. Begitu. Semuanya langkah kita, gerak kita, keluar kita. Lagi ingat masalah yang lain, lebaran, pakaian, makanan, semuanya musuh kita tambah besar. Walaupun hal yang halal. Ya harus memegang hawa nafsu daripada syahwat, macam-macam syahwat. Wa yastaghisa ila Allah Ta'ala liyahfadhahu ala wafa'i taubatihi wa ya'simahu anil audi ila ma salaf. Nah, langkah berikutnya taubat orang ini harus selalu minta bantuan kepada Allah terus menerus agar Allah menjaga kita, menjaga dirinya ya untuk bisa menunaikan taubat dengan sesungguhnya. Kemudian menjaga kita dari kembali berbuat dosa lagi. Mohon pada Allah pada langkah berikutnya. Wa yarudhu nafsuhu fi maidanil judi wal ibadah. Kemudian setelah itu baru dia menerjunkan dirinya turun ke lapangan untuk berjihad dan beribadah.
Selepas ini semuanya, baru kita terjun keluar ke lapangan. Untuk apa? Untuk jihad. Jihad dengan semangat, pakai senjata, pakai ilmu. Untuk apa jihadnya? Jihadnya dalam beribadah. Baru cari uang, cari nafkah, membantu orang. Ya, kemudian beribadah, sholat, puasa terus. Setelah ini semuanya, baru berjihad. Wa yaqdi 'anil fawaiti minal faraid. Kemudian berikutnya baru dia menunaikan hal-hal yang telah dia tinggalkan berupa kewajiban. Itu mengqadha puasa, qadha salat, qadha zakat, qadha khumus, qadha yang lain. Berat enggak? Qadha bukan saja puasa, bukan saja salat, qadha zakat ada, qadha khumus juga ada. Ketika tahun lalu kita bayar zakat fitrah bukan pada tempatnya. Nah, kita kasih zakat fitrah pada tetangga dia atau orang kaya atau orang non muslim. Nah, enggak sah. Tahun ini kita qadha karena kita salah bayar zakat. Dulu ketika studi kita pernah jadi orang kaya, punya kekayaan, kita enggak bayar khumus. Kita ingat. Nah, sekarang bayar khumus. Jadi zakat khumus juga wajib di qadha. Kalau enggak mampu enggak bayar khumus misalnya, ya lapor ke wakil khumus gitu. Kasih hakim ilahi lapor, nanti ada diberikan solusi gitu. Cukup berat. Jadi yang lalu itu harus kita ingat, dan ada yang bolong-bolong harus kita tambal berupa sholat, puasa, ibadah sosial dan yang lainnya. Wa yaruddal madzalima wa ya'tajila qarana asu. Wa yaruddal madzalima, dan mengembalikan mazalim. Ini mazalim istilah dalam fikih, ya. Artinya jika di tangan kita ada sesuatu amanat atau hak orang lain, maka kita kembalikan gitu. Contohnya apa? Misalnya pedagang lah. Terkadang pedagang itu ada orang belanja, ya. Dia belum mengambil kembalian, dia pergi. Itu namanya uangnya itu masuk mazalim. Enggak boleh diambil, disimpan. Untuk apa nanti? Fikih mengatur di situ. Bisa ada barang berharga, antum temukan di tempat, di jalan, di mana itu, antum yang ngambil, antum simpan, ya. Antum umumkan, ada cara-caranya. Kalau ada itu kembalikan, namanya al-mazalim. Atau ada sesuatu yang kelebihan, yang tidak halal, apa saja, namanya mazalim. Nah, mazalim ini berupa harta, berupa uang, berupa apa saja, harus dikembalikan kepada yang berhak. Kalau nggak ada orangnya, ya kepada marja. Ada bimbingan fikihnya nanti. Itu langkah taubat yang berikutnya. Wa ya'tajila qarana asu. Langkah berikutnya, fase taubat berikutnya adalah wa ya'tajila, menyingkirkan, menjauhkan qarana usu, teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Ya. Baik itu berupa teman yang sesungguhnya maupun teman-teman yang mati, ya. Ketika punya HP kan ada manfaatnya buat main game terus, ya sudah tinggalkan, kasih orang. Berani nggak kira-kira? Ini HP buat maksiat, nauzubillah, lihat sesuatu yang lagu-lagu yang tidak Islami, yang bermaksiat, lagu pop, jazz, dangdut, atau nauzubillah film porno, kan nggak ada manfaat itu jauhkan, tinggalkan. Kasih orang lain aja yang bisa dimanfaatkan. Apalagi teman-teman yang hidup, ya teman bergaul, teman kerja, teman sekelas. Ketika buruk, gak ada manfaatnya, membahayakan, jauhkan, tinggalkan. Ini sangat berat. Ini mengenai kita semuanya. Dan di setiap tempat. Bukan saja kita, kan juga para pelajar di Hauja, di Irak, di Iran. Dari corona teman-teman yang buruk gak lepas, pasti ada. Jangan di kalangan pelajar, di kalangan ulama saja ada yang sangat berat. Itu fase berikutnya tentang langkah bertaubat. Apalagi masih ada lagi. Wa yasharu lailahu wa yadma'a naharahu. Malam harinya dia harus begadang sebisa mungkin untuk istighfar, bertaubat, baca doa, belajar dan seterusnya. Itu bagian dari taubat. Taubat sangat luas. Wa yadma'a naharahu, dan siangnya dia harus menghauskan dirinya. Jangan terakus pada makanan, minuman, kalau bisa puasa begitu. Kalau mengganggu pekerjaan jangan puasa, tapi jangan terlalu pada makan minuman. Wa yatafakkar daiman fi akibati, dan selalu berpikir tentang akibat buruk perbuatan dosanya, terus di pikirannya itu tentang ancaman azab dari Allah. Wa yasta'ina billahi sa'ilan minhu al-istiqamah fi saraihi wa dharaihi, dan terus-menerus minta bantuan kepada Allah untuk bisa istiqamah baik dalam kesendiriannya, dalam ketenangannya maupun dalam ketika keadaan kondisi susah. Wasbuta 'indal mihani wal bala, dia harus tegar, tabah, sabar ketika ada ujian dan cobaan.
kaila yasqutu an darajati at-tawwabin, agar dia tidak jatuh dari derajat kedudukan lingkungan orang-orang yang bertobat. Terakhir, sabar dari bencana, petaka, bala, ujian, supaya tetap berada pada lingkaran at-tawwabin, orang yang bertobat. Selesai di situ. Fa inna fi dzalika taharatun min dzunubi. Itu semua jika dilaksanakan, maka itu akan mensucikan dia dari dosa-dosanya. Kita sudah bertobat belum sekarang ini? Mengacari itu? Belum. Masih jauh. Saya juga sama juga masih jauh. Berat luar biasa. Wa ziyadatan fi ilmi, dan akan menambah ilmu pengetahuannya. Wa rifa'atan fi darajati, akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala sya'nuhu al-aziz, Allah berfirman, "Fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamanna as-kadhibin." Allah akan tahu orang yang jujur dalam taubatnya, taubat main-mainan, dan orang-orang yang betul-betul dusta dalam taubatnya. Ya. Di taubat seperti itu taubatnya orang awam yang sangat dasar, tingkatan TK. Kita masih belum mampu, kita belum sampai, ilmu kita belum tahu tentang taubat. Kalau bisa dilaksanakan, maka akan mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Tapi kita berusaha, wajib. Kita sudah belajar, kita nggak rusak, namanya ya menentang, nantang namanya. Kalau sudah tahu, sudah belajar, kok nggak berusaha? Padahal ini suatu yang kebaikan, menuju surga. Kalau dilawan, kalau ditentang. Yang penting kita pahami dulu ilmu ini, dan kita ada tekad untuk bisa mengamalkan perlahan-lahan insya Allah. Dan mohon bantuan Allah. Kita bertawasul pada para ma'sumin, pada Azhar alaihissalam, agar bisa mengamalkan ilmu yang kita terima ini yang sangat berat. Kita akui. Jadi kita harus merunduk di hadapan Imam Ma'sum. Harus bersimpul terus, harus tawadhu. Karena kita nggak ada apa-apanya. Kita ini nol. Bahkan kita masih di bawah lumpur. Kita di daratan masih kita di bawah lumpur. Minta diangkat oleh Imam Ma'sum, diselamatkan. Dari kondisi kita yang lumpur-lumpur dosa ya, lumpur maksiat. Kita masih di dalam lumpur maksiat. Kita masih penuh dosa. Bisa dibuktikan. Bisa buktikan. Misalnya dalam masalah ekonomi katakanlah. Anda sering katakan bahwa seorang Ayatullah Makarim Syirazi di Iran, di Qum, yang bank itu nggak ada bank ribanya, muamalah halal semuanya. Dia mengatakan betul kita nggak terkena riba di Qum, di Iran, tapi kita masih mencium atau terkena debu riba. Debu riba di sana. Nah kita Indonesia, apakah ada debu riba? Apa tidak? Tercebur dalam lumpur riba. Semua banknya bank riba, semua bank apapun nggak ada yang nggak riba. Apapun namanya, ya sekedar merek saja. Bank syariat namanya, tapi dalamnya ya riba juga. Itu satu. Kita dalam lumpur yang maksiat riba. Di mana-mana misalnya masalah sosial, ya yang auratnya dibuka di mana-mana, musik, maksiat. Kemudian dalam masalah makanan, pernahkah kita makan, kita yakin bahwa makan kita halal dan murni, suci betul-betul? Kita makan nasi, betul nasi murni, dari uang yang halal, gaji yang halal, nasinya pun halal. Pas lauknya pakai bumbu, micin misalnya. Kita tahu dari mana kalau micin itu betul-betul halal. Nah, udah kena rusak lagi. Dalam masa makanan, minuman begitu juga di mana-mana. Kita makan di warung misalnya. Belum lagi melihat dari yang membuatnya siapa, apakah orang Kristen, non-Muslim, atau orang jangan Wahabi nanti, atau dia memuji Ahlul Bait, atau kita nggak tahu. Sangat sulit sekali. Kita masih berada dalam lumpur maksiat, kesalahan dalam semua sisi ekonomi, sisi sosial, budaya, ibadah kita nggak ada apa-apanya, iman kita masih nol. Kalau kita tegak terus dengan Imam Ma'sum, ya kita bertawasul, kita akan celaka gitu. Itu tentang tobat ya, secara global. Nanti detailnya kita baca kitab yang lain insya Allah. Agar kita tawadhu dengan ilmu, kita merunduk bahwa ilmu tidak semudah itu, sangat berat, sangat sulit. Kita harus tawadhu. Kalau kita tawadhu, kita merunduk betapa beratnya, kita akan diangkat nanti, kita akan dibantu oleh Imam Ma'sum insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.